Ini channelku sharing. Oke, untuk review pertama kali ini aku mau mengangkat buku karya dari Saur Marlina Manurung yang kita kenal sebagai Butet Manurung, dengan judul bukunya Sekolah Rimba yang diterbitkan oleh Insis Press dan kemudian diterbitkan ulang oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2013. Dan langsung aja bukunya. Oke, aku mau baca ulang dulu sebentar. Sebenarnya aku udah baca buku ini sampai selesai udah 2 tahun yang lalu, jadi aku mau baca sedikit lagi ya. Bukunya nggak ngebosenin buat dibaca secara berulang, karena buku ini itu ada dokumenternya, kayak kita anak SD gitu loh. Kalau baca buku ada gambarnya, seneng. Hehe. Tuh kan ada lagi. Ya, nemu lagi gambarnya, lucu. Iya, aku nemu sesuatu, nanti aku ceritain ya. Nah teman-teman, aku udah baca selesai buku ini. Langsung aja ini tampak depan covernya. Di sini ada Butet Manurung yang sedang mengajarkan pendidikan terhadap anak yang ada di gambar ini. Judulnya dari sini di atas. Dan untuk cover belakangnya ini terdapat tulisan pujian dari beberapa tokoh nasional hingga internasional, dan juga ada identitas penulisnya. Nah, dan buku ini juga dilengkapi dengan pembatas. Jadi kita kalau mau baca sampai mana bisa kita buka lebih mudah. Dan di awal halaman ini ada kata-kata dari Butet Manurung yang bunyinya, menjaga hutan memang sulit sekali. Orang pemerintah saja tak bisa, apalagi saya yang baru bisa baca tulis dan hitung. Peneliti benar. Saya dan ini sudah ada tanda tangan Butet karena even aku pernah mengikuti acaranya di NDB. Dan lanjut, di dalamnya terdapat pujian, dan buku ini terdapat 2 bagian. Dan juga buku ini tuh mudah karena ada kata-kata yang asing yang kita baru tahu, itu juga disertakan di sini sebagai catatan akhirnya. Ini terdapat 348 halaman, dan di sini juga isinya juga jelas, udah dipahami juga kata-katanya satu persatu, dan maksud tujuannya juga jelas di sini. Kalau menurutku, Sekolah Rimba ini merupakan pendidikan non formal yang didirikan oleh penulis, dan nama Sekolah Rimba ini diambil dari bahasa Melayu atau dialek dari orang Rimba. Sekolah ini bukan sekolah biasa, karena sekolah ini dirintis bagi anak-anak Rimba atau di suku Kubu pedalaman di hutan Jambi, Indonesia. Berkat kegigihannya, dia memperjuangkan pendidikan yang ada di pedalaman. Dengan tekadnya yang kuat dan cita-citanya yang ingin memperjuangkan hak-hak kesejahteraan dan pendidikan anak-anak di Rimba, agar membuka masyarakat bahwa Butet Manurung tidak hanya memberikan pendidikan baca tulis saja, melainkan pemahaman mengenai alam yang ada. Mereka juga diajarkan mengenai ilmu tumbuhan, hewan, dan bahasa, serta pendidikan yang memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang ada di Rimba.
Jadi buku ini adalah buku cerita kisah perjalanan dari seorang Butet Manurung yang menjadi fasilitator pendidikan di hutan rimba Jambi. Pada saat itu orang pedalaman sangat sulit untuk menerima hal-hal yang ada dari luar. Tentunya tidak mudah pada tahun 1999 untuk mendirikan sekolah rimba ini. Ia melakukan pendekatan terhadap anak-anak rimba agar Butet Manurung ini diterima di lingkungannya, karena tidak mudah bagi orang pedalaman untuk menerima sesuatu dari luar. Butet Manurung memberikan ilmunya mengenai baca, tulis, berhitung, dan memberikan wawasan bahwa kita itu sama. Ketika mereka bisa baca, tulis, berhitung, mereka tidak akan kewalahan ketika menghadapi situasi yang ada di pasar. Pandangan penulis terhadap anak-anak rimba ini agar dapat menolong anak-anak rimba untuk bisa baca, tulis, berhitung ketika nantinya berinteraksi dengan masyarakat desa atau kota yang lebih maju, mereka tidak lagi kewalahan. Pasti kalian juga bertanya-tanya kenapa orang pedalaman itu sulit untuk menerima sesuatu dari luar. Karena mereka itu terikat kuat oleh keyakinan dari nenek moyangnya sejak dulu. Makanya untuk menerima sesuatu dari luar itu mengkhawatirkan itu akan menjadi malapetaka untuk masyarakat rimba. Nah, kalau pendapatku buku ini itu sangat menarik, apalagi untuk kita yang suka dunia pendidikan dan dunia tantangan. Ini sangat menarik sekali karena aku terinspirasi dari buku ini juga, hingga akhirnya aku mendapatkan pengalaman untuk mengajar di daerah 3T. Dan ketika itu aku juga sempat sharing dengan penulis Butet Manurung ini, dan even aku ketemu dan mendapatkan tanda tangannya yang ada di sini. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu tidak hanya terjadi di ruangan kelas atau lembaga terkait, tetapi ilmu atau pendidikan dapat kita dapat di lingkungan yang baru, alam raya. Keterbatasan tidak menjadi hambatan ketika kita ada dorongan untuk lebih maju dan berkembang lagi. Untuk itu perlunya toleransi karena kita semua sama satu dengan yang lainnya. Sudah selesai review buku Sekolah Rimba karya Butet Manurung dari saya. Ditunggu video review selanjutnya, dan semoga menjadikan konten ini sebagai konten edukasi buat kita semua. Tolong di subscribe, like, dan komen di bawah ini untuk kalian sertakan ide-ide buat aku tetap membuat video review. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.